Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Mayeza dengan NIM 24002211, mahasiswa Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan buku berjudul Manajemen Perpustakaan karya Priyanto Darmanto. Baiklah, dalam video ini saya akan mengulas secara singkat mengenai isi buku, pokok pembahasan, serta manfaat buku tersebut. Diharapkan melalui paparan ini, penonton dapat memperoleh gambaran umum dan memahami pentingnya buku yang saya presentasikan. Baiklah, langsung saja kepada materinya. Ini sebelum materinya, ini adalah buku sampul dari bukunya, dan ini data-data dari penulis, editor, dan penerbit, tanggal terbitnya tahun. Ini daftar isi. Baik, apa sih itu perpustakaan? Perpustakaan adalah institusi penting yang mengelola pengetahuan tercetak dan terekam untuk memenuhi kebutuhan intelektual. Lebih dari sekedar gedung, perpustakaan modern adalah sistem yang menyediakan akses informasi tak terbatas dalam berbagai format. Kita masuk ke peran vital perpustakaan. Ada 4. Yang pertama, pendidikan non formal. Nah, di pendidikan non formal ini, perpustakaan sebagai lembaga pendidikan non formal yang menghimpun, memelihara, dan menyalahgunakan bahan pustaka. Selanjutnya, fasilitator informasi. Menghubungkan pengguna dengan sumber informasi dan ilmu pengetahuan dalam koleksi. Yang ketiga, pengembangan minat baca. Menyediakan beragam bacaan sesuai minat dan kebutuhan masyarakat untuk menumbuhkan minat baca. Yang keempat, agen perubahan. Berperan aktif sebagai agen perubahan, pengembangan, dan pembangunan kebudayaan manusia. Tugas dan fungsi perpustakaan. Nah, kita bahas dulu nih, apa sih tugas perpustakaan? Ada 5. Yang pertama, menjadi jembatan informasi. Yang kedua, media efektif dan informatif. Yang ketiga, pengumpulan, menyimpan, menyediakan informasi seperti cetak, elektronik, multimedia. Yang keempat, menyediakan akses informasi. Yang kelima, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya fungsi. Di administratif itu menyimpan dan memproses bahan pustaka. Di penelitian menunjang aktivitas riset. Kalau di pendidikan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir di reaksi, sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Lanjut kepada jenis-jenis perpustakaan. Ada 7 nih. Nah, kita bahas dulu di internasional. Nah, di internasional ini didirikan oleh 2 negara atau lebih, seringkali oleh organisasi internasional. Nah, kalau di khusus melayani lembaga induk seperti departemen industri, militer dengan informasi spesifik. Kalau pribadi dikelola swasta, melayani individu, kelompok, atau keluarga tertentu. Selanjutnya, perguruan tinggi mendukung pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Kalau di nasional, melayani seluruh penduduk negara, menyimpan semua terbitan nasional, induk perpustakaan. Nah, kalau di sekolah, penunjang pendidikan di sekolah, TK, SD, SMP, atau SMK. Mengembangkan minat baca siswa sekolah di umum, didanai masyarakat, melayani umum, tanpa memandang latar belakang koleksi beragam. Nah, lanjut, itu jenis koleksi dan pengembangan. Nah, kita bahas dulu nih, jenis koleksi. Kalau di karya cetak itu seperti buku yang fiksi, teks, rujukan. Kalau terbitan berseri itu lebih kayak koran, majalah, atau jurnal. Untuk karya non cetak itu seperti rekaman, film, atau rekaman video, bahan grafis seperti film strip, slide, atau bahan katalog
kartografi seperti peta. Selanjutnya, bentuk mikro. Bahan pustaka media film yang memerlukan alat bantu baca. Terakhir, sumber daya elektronik seperti e-book, e-journal, CD-ROM. Nah, untuk pengembangan koleksi ini adalah serangkaian aktivitas untuk menambah dan meningkatkan mutu koleksi sesuai kebutuhan pengguna, yang dimana meliputi penentuan kebijakan seleksi, studi pemakaian, penilaian kebutuhan, evaluasi, identifikasi, seleksi, perencanaan kerjasama, pemeliharaan, dan penyianan. Pengolahan bahan pustaka. Proses pengolahan bahan pustaka dari penerimaan hingga penempatan di rak untuk memudahkan pengguna menemukan koleksi. Ada 4 nih. Yang pertama, inventarisasi. Nah, pencatatan bahan pustaka yang diterima termasuk pemeriksaan fisik, pengelompokan, pengecekan stempel, dan pencatatan detail. Yang kedua, klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan subjek atau topik menggunakan sistem DDC untuk memudahkan pencarian. Yang ketiga, katalogisasi. Pembuatan katalog seperti kartu, buku digital yang berisi deskripsi, bibliografi untuk memudahkan pengguna menemukan informasi. Yang terakhir, yang keempat, shelving. Penjajaran bahan pustaka kerak berdasarkan sistem tertentu seperti jenis atau call number agar mudah ditemukan. Oke, selanjutnya adalah pemeliharaan bahan pustaka. Upaya menjaga bahan pustaka dari kerusakan fisik dan informasi agar awet dan dapat digunakan lebih lama. Tujuannya ada 5. Yang pertama, mencegah kerusakan akibat penggunaan keliru. Yang kedua, menjaga fisik dan nilai informasi. Yang ketiga, mempercepat penelusuran informasi. Yang keempat, melindungi keindahan dan kerapian. Yang kelima, mengatasi kekurangan ruang. Selanjutnya, fungsi. Di pendidikan, mengedukasi cara merawat bahan buku. Di kesehatan, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan perpustakaan. Nah, di sosial, mendorong kerjasama dalam pemeliharaan. Kalau di ekonomi, menghemat biaya pengadaan. Kalau keindahan itu lebih ke menjaga kerapian dan kenyamanan. Untuk pengawalan mungkin untuk memperpanjang umur bahan pustaka. Yang terakhir, kesabaran nih. Nah, membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Selanjutnya, penyebab dan pencegahan kerusakan. Kita bahas dulu nih, penyebab kerusakan. Kalau di dalam fisika itu mungkin seperti lebih ke suhu tinggi, sinar matahari, debu, kelembapan. Nah, kalau di kimia, polusi udara, partikel logam. Kalau di biologi, jamur, serangga, tikus. Kalau ada bencana alam, mungkin lebih banjir atau kebakaran. Kalau manusia ini penanganan yang salah, tangan yang kotor atau vandalisme. Selanjutnya, pencegahan. Kalau di fisika mungkin karena debu ya, menyedot debu nih, AC, filter cahaya, atau atur suhu 20-24 derajat. Kalau di kimia, netralisasi asam, pemilihan kertas yang berkualitas. Kalau biologi, fumigasi, rak anti serangga, kebersihan, serta sirkulasi udara. Untuk bencana alam, adakan alat pemadam alarm asap, pengawasan air. Nah, kalau manusia harus diberi rambu-rambu, edukasi, dan sanksi. Yang terakhir adalah layanan perpustakaan modern. Apa sih layanan perpustakaan modern itu? Nah, layanan perpustakaan adalah inti dari operasional memastikan pengguna mendapatkan akses informasi yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah sirkulasi. Pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian, penagihan, perpanjang, denda, sanksi. Kalau referensi itu memberikan informasi langsung atau tidak langsung, menjawab pertanyaan, koleksi referensi seperti biografi, kamus, ensiklopedia. Selanjutnya, pendidikan pengguna. Bimbingan pemanfaatan fasilitas, brosur, CD interaktif, dan perpustakaan serta ceramah.
Lalu untuk penelusuran informasi, menyebarluaskan fasilitas dan informasi melalui brosur, email, website, atau daftar buku baru. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari paparan tadi kita dapat menambah ilmu. Maafkan jika saya ada kesalahan kata maupun perilaku. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.